Ladies and gentlemen, welcome to the Patimura podcast, where we talk about the most interesting and rich local cultures with noble values around Bali. Today's topic is about one of the finest coffee in Bali from the Blanti Coffee Farm. Our guests for today have gone to the Blanti Coffee Farm to learn all about coffee, its process, and how it is sold. Furthermore, they have also explored the Bali agriculture that still runs in the village. Without further ado, here's our host for today, Laura. Terima kasih Coco. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu nih yang akan menjelaskan pengalamannya selama berada di Blanti Coffee Farm. Betul? Halo Gael. Halo. Saya dengar-dengar kamu bersama dengan teman-temanmu ternyata sudah melihat langsung ya jenis-jenis dan proses pertumbuhan kopi yang berada di Blanti Coffee Farm itu. Nah, di sana kalian itu dipandu atau memang kalian mengeksplor tempat tersebut sendiri? Setelah kami sampai di perkebunan kopi ini, kita disambut dengan ramah oleh pemilik dari Blanti Coffee Farm ini sendiri. Jadi adik-adik semuanya, selamat datang di Blanti Coffee Farm. Kenalkan, nama kakak Wayan Wijaya. Kakak sebagai owner dari Blanti Coffee Farm. Sekaligus kakak udah di generasi keempat petani kopi di sini. Jadi Pak Wayan itu orangnya kayak gimana sih? Saya sendiri sih ya sangat mengagumi Pak Wayan. Dia tuh sangat menyukai pekerjaannya dan berdedikasi terhadapnya. Jadi selama kami nanya kepada Pak Wayan ini, Pak Wayan tuh selalu jawab dengan jelas dan antusias, yang menunjukkan bahwa dia tuh cinta terhadap bidang perkebunan kopi. Pak Wayan juga ada cerita. Walaupun dia tumbuh besar di perkebunan kopi, ternyata dia mengalami masalah, yaitu perekonomian bisnis kopi itu bukanlah sesuatu yang kuat di tahun itu. 2010 sampai 2012 itu banyak petani banyak kebang kopi. Karena kopi belum pernah yang namanya petani merasakan dia bisa hidup dari kopi. Ekonomi value-nya kopi itu rendah sekali. Tahun 2010 2011 dan di mana juga saya pun yang emang anak yang besar di perkebunan kopi, kita juga harus sekolah ke kota untuk cari sekolah tourism lah. Udah pasti kalau Bali kita udah nggak ada pilihan lain kalau selain tourism. Tapi mungkin memang karena Pak Wayan ini sendiri memang sudah besar di perkebunan kopi ya. Jadi dia memiliki cinta yang besar juga terhadap perkebunan kopi ini. Nah, jadinya dia memiliki keinginan yang besar pastinya untuk membantu memulihkan minat pada industri kopi ini. Dan dia juga nggak menyerah kan untuk mengejar karirnya di perkebunan kopi. Ya benar. Dan akhirnya kan perekonomian kopi sudah bertumbuh dan sekarang sudah banyak yang berminat pada bidang perkebunan kopi ini. Mereka juga dapat hidup dari perkebunan kopi ini dan Bapak Wayan sudah membantu petani-petani ini dan ikut serta dalam pertumbuhan perekonomian kopi di sekitarnya. Ngomong-ngomong soal ekonomi, gimana sih perekonomian kopi di Indonesia dari kira-kira 10 tahun yang lalu lah? Apakah memiliki pertumbuhan atau perbedaan yang signifikan sama yang sekarang gitu? Nah, jadi seperti yang dibilang Pak Wayan tadi, memang dari sekitar tahun 2017 lah, di mana kopi mulai meluncur itu dan membuat petani-petani tersebut bisa hidup dari kopi untuk Indonesia sendiri. Dalam 10 tahun terakhir, industri kopi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan atau besar, yaitu sekitar 250%. Saat ini Indonesia merupakan produsen terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Luas tanah kopi di Indonesia itu sekitar 1,25 juta hektar dengan total produksi hingga 761.000 ton per tahun. Widih, menarik banget dong ya. Kalau misalnya nih, hasil produksi dari Desa Blanti itu kira-kira langsung ke pedagang besar atau melalui pedagang kecil terlebih dahulu? Nah, itu tergantung dari produknya. Contohnya kayak specialty itu. Kita jual ke, misalkan kayak kita jual ke pasar roastery. Kalau specialty yang udah di roasted itu Itu kita jual di tempat kita sendiri di coffee shop di Seminyak. Terus kita jual juga ke hotel, restoran. Nah, terus yang ada yang kita sebut dengan produk commercial grade itu biasanya kita jual ke
roastery besar yang dimana dia berfokus ke pasar retail. Kalau misalnya tidak termasuk grade specialty, maka akan di roasted dan jadikan kopi bubuk yang dimana Market kita lebih banyak ke Jakarta, terus kita jual juga ke oleh-oleh, dan juga kita jual ke warung-warung untuk konsumsi produk lokal. Karena kita di sini lebih menerapkan bagaimana caranya masyarakat di sini, atau misalkan lebih banyak kita ngomongnya, lebih gampang kita ngomong ibu-ibunya di sini itu sepanjang tahun dia bisa dapat kerjaan. Kalau misalnya lahan di Desa Blanti itu kan luas banget ya. Kira-kira berapa tuh tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kerja di sana? Oh, kalau itu di Desa Belantih itu ada sekitar 27 kepala keluarga dan juga 280 petani yang mengurus lahan. Nah, mereka itu juga yang memodalin dari pertanian Desa Belantih itu. Oh, jadi nggak ada ya lembaga yang ikut campur tangan dalam Desa Belantih tersebut? Ya, benar sekali. Karena semua modal berasal itu tuh dari penduduk Desa Belantih tersebut yang tadi sudah disebutkan. Nah, kalau misalnya di Belantih Coffee Farm sendiri nih, mereka tuh spesialisnya kopi apa ya? Nah, kebetulan di Belantih Coffee Farm itu mereka tuh spesialis Arabica gitu. Sebelumnya dari kalian ada yang udah dengar nggak kopi itu spesiesnya ada berapa? Dua. Apa itu? Arabica, Robusta. Oke, kalau di sini kebetulan yang kita tanam semuanya adalah Arabica. Arabica karena kita berada di ketinggian 1.200 di atas permukaan laut. Jadi memang iklimnya sangat cocok untuk Arabica. Nah, baik untuk Arabica pun di sini kita ada beberapa varietas. Sebenarnya apa sih yang membedakan kopi Arabica sama kopi Robusta? Memang hal utama yang bedain kedua kopi ini tuh tempat mereka tumbuh dan suhu yang mendukung untuk mereka tumbuh sih. Robusta ini tumbuh di daratan tinggi dan rendah dengan suhu yang lebih tinggi atau panas, dan Arabica ini tumbuh di daratan tinggi dengan suhu yang lebih rendah atau dingin. Belantih Coffee Farm sendiri kan ada ketinggian 1.200 mdpl dari permukaan laut, dan suhu dingin di sana juga mendukung untuk kopi Arabica. Oh, kalau semisal nih ditanam di ketinggian yang lebih tinggi, apakah kopinya jadi lebih enak atau memang mempermudah proses pertumbuhannya? Iya, betul. Kopi Arabica yang ditanam ketinggian 1000 mdpl sama pohon kopi Arabica yang ditanam di ketinggian 1500 mdpl, kita bisa langsung membedakan dengan jelas. Nggak hanya dari segi buah ceri yang dipanen, bahkan dari karakteristik ukuran biji kopi pun akan dilihat dengan jelas. Memang ketinggian tanam itu menjadi indikator seberapa banyak kadar senyawa rasa yang terkandung dari buah ceri kopi tersebut. Jadi kerasa lebih aromatik dan penuh dengan rasa. Selain itu, suhu yang dingin dapat memberikan siklus pertumbuhan yang lebih lambat agar dapat memperpanjang perkembangan biji. Jadi memang kopi Arabica memiliki waktu produksi yang lebih lama. Nah, kira-kira nih Jack, pada saat pertumbuhan kopi apa aja sih faktor yang dapat memperbagus pertumbuhan kopi tersebut? Nah, tentu saja kopi memiliki beberapa faktor-faktor pertumbuhan yang sangat berpengaruh bagi mereka, seperti kesuburan tanah, curah hujan yang tinggi, iklimnya, lalu ketinggian tanah, yaitu suhu, berhubungan dengan suhu juga, lalu kondisi anginnya, dan juga penyinaran cahaya matahari. Oh gitu. Jadi dari semua faktor tersebut, cahaya matahari diperlukan untuk melakukan fotosintesis ya. Ngomong-ngomong tentang energi, apakah ampas-ampas dari bekas kopi juga dapat diolah menjadi sumber energi lain? Bisa dibilang begitu. Ampas-ampas kopi dapat diolah menjadi sebuah pupuk hingga dapat menjadi sumber energi bagi tanaman-tanaman yang diberikan ampas tersebut. Menarik juga ya. Tetapi biasanya kopi-kopi juga ditanam di bawah rumah kaca tuh. Apakah ada hubungannya dengan penyerapan cahaya matahari atau ada juga manfaatnya dari faktor lain? Ya, jadi sebenarnya ada hubungannya dengan peresapan energi cahaya oleh matahari ya. Seperti yang diketahui, matahari juga mengeluarkan radiasi yang dapat membahayakan tanaman-tanaman.
tetapi tanaman yang ditumbuhkan di bawah rumah kaca akan aman terhadap radiasi tersebut. Jadi penyerapan energi cahaya dapat menjadi lebih efektif. Selain itu juga rumah kaca dapat mengatur suhu dan iklim yang di dalamnya ya, sehingga dapat lebih gampang menyesuaikan kondisi pertumbuhan tanaman. Oh gitu ya. Tapi tadi kan suhu sama daratan itu berpengaruh kepada pertumbuhan kopi. Kalau penghambat proses pertumbuhan kopi itu sebenarnya apa aja? Terus ada nggak sih organisme-organisme di sekitar pertumbuhan kopi itu yang dapat menghancurkan kopi tersebut? Nah, kebetulan banget ternyata kopi Arabica itu bisa dibilang lebih manja daripada tanaman kopi Robusta yang biasanya lebih kuat dari serangan hama. Karena itulah kopi Arabica ada pada dataran tinggi yang hawa sejuknya membuat minim hama. Jadi untuk hama yang sangat merugikan bagi kopi itu di Belantis syukurnya belum ditemukan. Tapi ada beberapa serangga yang dapat mengganggu perkebunan kopi yang ditemukan di desa Belantis ini. Kopi itu kalau di sini biasanya kalau serangga nggak terlalu banyak, tapi mostly dimanapun itu perkebunan kopi ada yang misalkan kalau serangga itu yang kita sebut dengan CBB atau kita sebut dengan kopi berry borer. Nah itu biasanya diakibatkan misalnya kayak sekarang kan 2 tahun ini cuacanya agak lembab, jadi CBB pasti akan agak banyak. Nah cara kita bakalan nanti mengantisipasi itu, kita usahakan kebun itu bakalan selalu bersih, menjaga tingkat kelembabannya. Tapi kalau dari hama-hama yang emang benar-benar merugikan sekali sih, syukur-syukur sampai saat ini belum ada. Ini pertama kalinya loh buat saya dengar yang namanya coffee berry borer. Sebenarnya coffee berry borer itu apa sih? Jadi coffee berry borer itu sendiri termasuk jenis Hypothenemus. Dia biasanya akan masuk ke dalam ceri kopi ketika kadar airnya masih 20% atau lebih, dan ketika cerinya itu masih berwarna hijau. Ini sekitar 120 sampai 150 hari setelah pembungaan dan 30 sampai 150 hari sebelum panen. Dampak CBB itu sendiri dapat mengakibatkan jatuhnya buah dari pohon serta kehilangan berat dan kualitas biji-biji kopi, sehingga merusak produk yang awalnya dapat dipasarkan. Terus cara mengantisipasinya gimana ya tuh? Nah, cara mengantisipasinya, Pak Wayan sendiri ini memastikan bahwa kelembapan perkebunan kopi ini tetap dijaga untuk lebih mengantisipasi serangan CBB ini. Tapi kalau selain serangga nih Pun, ada nggak sih binatang lain yang dapat merusak perkebunan kopi tersebut? Biasanya sih yang ditemukan di sana itu monyet sama landak sih. Tapi memang yang paling berbahaya atau yang bisa dibilang mengancam si kopi ini tuh ya serangga CBB ini. Tentunya di era teknologi kayak gini, perkebunan-perkebunan itu juga harusnya menggunakan teknologi dong untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kebunnya. Contoh teknologi yang dipakai atau dimanfaatkan itu apa aja sih, J? Terus mungkin ada nggak sih bioteknologinya juga? Tentu saja ada. Peran teknologi di perkebunan ini cukup penting loh. Dengan faktor iklim yang berubah-ubah, Pak Wayan dan para petani kopi lainnya sudah menerapkan teknologi cloning yang memungkinkan para petani untuk menduplikat bibit-bibit kopi yang baik dan resisten terhadap cuaca. Cloning sendiri adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa proses pembuahan. Jadi dengan cloning dapat menjaga kualitas kopi yang diinginkan. Selain itu, teknologi juga mempermudah para petani kopi untuk mengetahui sekaligus juga mempelajari teknik-teknik baru dalam penanaman kopi. Misalnya dengan pemetikan kopi, dulunya kan hanya menggunakan satu cara, yaitu striping, di mana para petani itu mereka menarik seluruh kopi matang dan juga tidak matang. Namun sekarang Pak Wayan sudah menggunakan metode selective picking, di mana mereka hanya memetik kopi yang sudah matang. Kalau misalnya untuk marketing, kan dengan adanya teknologi internet kayak gitu-gitu, pemasaran tuh harusnya lebih luas dong ya.
Kira-kira mereka kayak gitu nggak sih? Ya, begitulah. Mereka telah melakukan pemasaran kopi secara offline dan juga online. Kita kalau kopi ada yang online, ada yang offline juga sih. Kita masuk di beberapa, kita offline kita ambil, online juga kita ambil. Beberapa kita ada jual via website, kita ada jual juga di e-commerce kayak Tokopedia. Terus yang ada via Instagram juga sih. Lebih banyak juga via Instagram, WhatsApp itu banyak. Dan juga kita jual di kafe juga sih. Kita ada beberapa supply ke restoran dan hotel-hotel juga. Oh, katanya kopi di Kintamani ini terkenal dengan rasanya yang memiliki rasa-rasa kayak jeruk-jeruk gitu ya. Apakah itu yang jadi perbedaan antara kopi Kintamani dengan kopi-kopi lainnya? Dan menjadi kekuatan bagi kopi Kintamani tersebut untuk dipasarkan? Untuk rasa jeruknya ini bisa dibilang seperti bahasa marketingnya. Menurut kita sendiri itu kopi memiliki keunikan mereka tersendiri lah. Selepas nanti bagaimana cara mereka proses, bagaimana cara mereka seduh, bagaimana cara mereka maintenance sih. Ya, kalau dari bahasa marketing banyak orang bilang kalau kopi Kintamani itu karena ditanam di bawah pohon jeruk dia memiliki rasa acidity yang lebih ke citric acid atau orange. Tapi ada beberapa lot kebun kita yang nggak ada jeruk juga acidity-nya memang lebih mengarah ke citric acid. Jadi itu lebih sangat tergantung ke unsur hara tanah. Oke, gimana kalau kita ngomong tentang budaya? Ada nggak sih ritual atau kepercayaan yang dianut oleh Blantih Coffee Farm ini? Nah, kalau di Desa Blantih itu sih sebelum memanen kopi biasanya dilakukan upacara atau ritual terlebih dahulu. Untuk ritual itu bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya yang diberikan. Kalau untuk organisasi mungkin apa ada organisasi yang membantu mereka gitu? Nah, ada masyarakat yang di kawasan Desa Blantih biasanya dinaungi oleh Subak Abian, dan di Desa Blantih juga terdapat pura Subak yang mana di pura tersebut diadakan seperti upacara adat seperti itu. Nah, Subak Abian ini berperan sebagai penyalur bantuan. Contohnya, misalnya kalau ada bantuan dari pemerintah disalurkan kepada Subak Abian terlebih dahulu, lalu nanti bantuannya akan disalurkan kepada masyarakat seperti itu. Ngomong-ngomong soal bantuan di Desa Blantih ini, budaya gotong royongnya juga dapat ditemukan di pekerjaan mereka masing-masing sebagai petani. Mereka saling bergantung pada satu sama lain dan mereka memiliki peranannya masing-masing. Kopi itu kan kalau nggak salah berhubungan erat nih dengan senyawa yang namanya kafein ya. Nah, sebenarnya kafein itu kayak gimana sih? Nah, jadi kafein itu senyawa kimia alkoid yang dikenal sebagai trimethylsaccharide dengan rumus molekul C8H10N4O2. Jumlah kandungan zat kafein pada kopi itu pada antara 1 hingga 1,5%. Ini pertama kalinya loh saya dengar yang namanya senyawa alkaloid. Sebenarnya senyawa alkaloid itu apa sih? Jadi senyawa alkaloid itu adalah senyawa organik yang di dalam kimia yang sebagian besar itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oh, kira-kira apa sih yang mengikat unsur tersebut? Nah, unsur tersebut itu tuh terikat agar elektron dalam senyawa tersebut itu unsur-unsurnya tuh jadi seimbang. Jadi mereka itu saling berserah terima elektron atau berserah elektron saja yang dibagi menjadi dua. Oh, jadi kayak ada dua jenis gitu ya? Benar sekali. Dua jenis ikatan tersebut disebut ikatan kovalen dan ion. Yang kovalen itu tuh berserah terima elektron, dan jika yang ion itu satu unsur saja yang menyerahkan elektron pada unsur yang lain. Oh, kayak gitu ya? Berarti kopi itu sebenarnya termasuk ikatan apa? Ya, jadi kopi itu tuh termasuk ikatan kovalen. Kok bisa gitu? Jelasin dong. Ya, karena rumus kimia yang tadi itu tuh yang sudah saya sebutkan tuh C8H10N4O2. Jadi mereka tuh terdiri atas unsur-unsur non-logam. Unsur non-logam itu yang C karbon, H hidrogen, N nitrogen, O itu oksigen. Nah, mereka itu otomatis perlu elektron dong biar seimbang, karena di dalam table periode itu kan belum seimbang.
Jadi mereka itu melakukan serah terima elektron yang dimana itu termasuk ikatan kovalen. Gimana sih bentuk dari senyawa C8, H10, N4, dan O2 itu? Terus serah terima elektronnya tuh kayak gimana? Nah, pertama-tama kita itu perlu menggambarkan struktur kimianya. Lalu untuk mengetahui serah terima elektronnya, kita gambarin struktur Lewisnya. Kita cuma perlu tahu unsur-unsur itu dalam golongan apa. Kan tadi itu rumus kimia C8, H10, N4, O2. Nah, itu CHNO. C itu golongan keempat, otomatis elektron valensinya itu 4. H itu 1, elektron valensinya berarti 1. N itu 5, elektron valensinya 5. O 6, elektron valensinya 6. Nah, tinggal gambarin deh. Jadi sekarang itu kita cuma perlu penempatannya. C itu dikelilingi oleh 4 elektron karena golongan 4, H itu dikelilingi oleh 1. Nah, terus gimana cara tahu gambarin serah terima elektronnya kayak gimana? Itu kita sudah bisa lihat dari rangkapnya. Kalau misalnya rangkap 1 itu berarti cuma nyerah terimain elektron itu cuma 1 elektron aja antar unsurnya. Kalau misalnya rangkap 2 itu berarti mereka menyerah serah terima elektronnya itu 2 elektron. Nah, gitu aja, simpel kan? Aku penasaran nih tentang masyarakat di sekitar Desa Blantih ya. Apakah memang Desa Blantih itu yang paling banyak penduduknya, atau apakah Desa Blantih itu penduduknya termasuk banyak atau gimana? Nah, kalau untuk penduduknya di sekitar Desa Blantih itu memang kita punya data-datanya. Nah, dari data-data ini kita bisa menemukan rata-ratanya, nilai tengah dan juga populasi terbanyak menggunakan rumus min, median, dan modus. Untuk rata-rata penduduk di sini, cara menemukannya menggunakan rumus rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jika kita tambah semua data di sini, total penduduknya adalah 2.671. Dan jika dibagi dengan banyaknya data yaitu 8 Banjar, kita mendapatkan rata-rata sekitar 334 penduduk. Cara lain untuk menemukan nilai tengahnya itu dengan menggunakan rumus median. Jadi Data ke N bagi 2 yaitu menjadi data keempat. setelah kita mengurutkan data tersebut, Data keempat bisa dilihat. yaitu 333. Sedangkan untuk populasi terbanyak atau modus memang masih dipegang oleh Desa Blantih, yaitu sebanyak 688 orang. Oh, tapi dari sekian banyak penduduk di Desa Blantih, mayoritas penduduknya itu pekerjaannya apa sih, Yok? Terus kan perkebunan kopi itu kan salah satu pekerjaan di Desa Blantih kan. Nah, selain perkebunan tersebut, apakah ada mata pencarian lain yang dilakukan oleh masyarakat di sana? Ya, memang dari data pekerjaan yang resmi yang ada di Desa Blantih tersebut, masyarakat atau sekitarnya 47% merupakan petani atau pekebun. Nah, salah satunya itu adalah perkebunan kopi. Selain itu, kebanyakan penduduknya di sana sekitar 16,7% masih merupakan mahasiswa dan 17,56% tidak atau belum bekerja. Jadi dengan adanya Blantih Coffee Farm ini, mayoritas penduduk di Desa Blantih tersebut dapat mendapatkan lowongan kerja yang dibuka oleh Pak Wayan. Oh, jadi memang perkebunan ya, Yok? Perkebunan itu yang mempekerjakan mayoritas penduduk di Desa Blantih. Nah, berarti peran dari Blantih Coffee Farm di desa tersebut berdampak kepada masyarakat dari segi finansial juga dong? Ya, benar. Terus ngomongin nih tentang masyarakat di sana ya, Yok. Di sana itu ada nggak sih peraturan-peraturan tertentu yang harus diikuti gitu? Kalau untuk peraturan khusus yang ada di Desa Blantih sih tidak ada. Tetapi di Desa Blantih ini diterapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan di lingkungannya, karena itu menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Blantih. Tapi dengar-dengar ya, Yok, Desa Blantih itu kan banyak perumahan yang masih terpengaruh oleh suku Bali Age ya? Ya, Desa Blantih itu salah satu desa Bali yang masih ada di Bali, kayak desa-desa Bali Age lainnya. Desa Blantih ini mempunyai keunikan di segi arsitektur rumah tinggal tradisionalnya. Para penduduknya yang diwariskan dari masa lalu hingga masa saat ini. Desa Blantih tetap mempertahankan pola linear pada pola desa dan perumahannya. Ngomong-ngomong tentang Bali Age, asal mula Bali Age di Bali ini awal ceritanya tuh gimana? Kalau penduduk Bali Age itu awalnya sih datangnya dari migrasi ke Pulau Bali.
dari zaman prasejarah dan saat agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara. Nah, mereka biasanya membangun komunitas di kawasan pegunungan dan terbiasa dengan aturan adat yang begitu ketat. Pada masa tersebut, penduduk Bali Age belum mengenal kehidupan beragama. Mereka hanya menyembah leluhur mereka yang disebut Hyang. Nah, setelah itu, sejumlah penyebaran agama Hindu datang ke Bali. Salah satunya adalah Resi Merakanja yang disebut berasal dari tanah India. Dari sinilah awalnya kehidupan yang harmonis antara penduduk Bali Age dan masyarakat pendatang. Pengikut Resi Merakanja, runtuhnya Majapahit di Jawa juga membuat orang-orang beragama Hindu semakin banyak datang ke Bali. Kemudian mereka menetap di Bali dan mengembangkan pengaruh-pengaruh Hindu dan sampai sekarang mereka hidup harmonis. Oh, jadi ternyata itu juga bisa ngejelasin kenapa di Bali itu mayoritas penduduknya beragama Hindu ya? Iya, dulu juga Majapahit sempat menguasai Bali. Masyarakat Bali Age termasuk kelompok masyarakat yang sulit ditundukkan. Pada saat kerajaan Majapahit menguasai Bali, perlawanan dari masyarakat Bali Age dapat dirasakan oleh Majapahit. Saat kepemimpinan Raja Sri Krishna Kepakisan yang ditempatkan oleh Gajah Mada untuk meminta di Bali, meskipun dikuasai Majapahit, kebudayaan masyarakat Bali Age ada tetap pelestarian dan unik hingga sekarang. Contohnya di desa Trunyan, Tenganan, dan Belantih ini sendiri. Ya, nggak kerasa nih ternyata waktu kita udah habis di sini. Tapi hari ini aku benar-benar belajar banyak banget sih. Dari awalnya perkebunan kopi, terus juga ada hal-hal unik, misalnya kayak perjalanan Kak Wayan membuat Belantih Coffee Farm, terus juga ada adat Bali Age yang masih bisa dilihat dari Desa Belantih sendiri. Nah, terima kasih ya semuanya yang udah mau berbagi. So to conclude our findings today, Belantih Coffee Farm has been established since 1964 by the late Wayan Soplo. Then it was passed down to the second generation. That generation had not thought about how this coffee plantation could make money. They just thought how they could work passionately to care for and maintain this coffee plantation. Hence, at that time, the coffee plantation was still green and the management was still paying attention to the nature and the sustainability. Finally, the coffee plantation was passed on to the third generation, where many coffee trees were cut down and replaced by orange trees. They made some changes because they thought orange trees would make money faster than coffee. This generation also used many chemical substances for the growth of trees and to bear fruit quickly. In 2014, coffee industries were having problems because the validity of the coffee was still low at that time. In 2016, the coffee industry went up, and Mr. Wayan, as the fourth generation, began to regenerate their family's farm in Kempamani. And in 2017, the Farmer Brew Cafe was launched.